my head, and it's not my fault. Wanna take my life, had to get involved again, again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, pembahasan di video kali ini cukup berat ya, sama seperti lawan kita di game week pertama Premier League, yakni juara bertahan Manchester City ya, dimana tim kesayangan kita The Blues akan menjamu The Citizen di Stamford Bridge di Minggu malam atau malam Senin. Ya, kalau ditanya apakah The Blues bisa berbicara banyak di Premier League musim ini, ya tentu ya secara rasional, secara objektif saya mengatakan kita mampu. Oke, meskipun laga atau pertandingan kita di pramusim itu tidak meyakinkan. Oke, kita 3 kali kalah, 2 imbang dan hanya meraih 1 kali kemenangan ketika menghadapi klub Amerika. Tetapi ya beberapa pemain ya ketika diwawancarai di saat tur pramusim, mereka banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak sabar untuk menunggu laga menghadapi Inter di Stamford Bridge ya. Mereka mereka berpikir ya ketika tur pramusim mereka memikirkan laga menghadapi Inter. Itu artinya secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa kalau ingin melihat permainan Chelsea ya, lihatlah di laga menghadapi Inter. Dan itu terbukti. Oke. Dari sekian laga di pramusim, oke, sampai di pertandingan menghadapi Inter, saya melihat bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang cukup solid. Kemudian pertahanan kita terorganisir dengan baik ya, dan ya bisa dibilang permainan Chelsea itu lebih rapi. Meskipun di gol pertama itu ya, kalau kita melihat memang ada kesalahan dari Wesley Fofana ya, dimana dia off position di gol Thuram. Tetapi saya melihat ini bukan hanya kesalahan Wesley Fofana, tetapi juga kesalahan dari gelandang bertahan kita yang tidak bisa memproteksi lini pertahanan ya. Di beberapa video saya sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa sehebat apapun lini belakang kita, oke, pertahanan kita sehebat apapun ya, nama besar siapapun yang ada di posisi center back, tapi kalau tidak diproteksi sama DM ya, sama gelandang bertahan, itu tidak ada gunanya. Dan itulah yang terjadi ketika Thuram sukses mencetak gol. Tidak ada tidak ada hal yang berarti yang dilakukan oleh gelandang kita ketika Inter membangun serangan, dan akhirnya Thuram mampu mencetak gol. Oke, meskipun memang dalam beberapa situasi memang sering sekali Wesley Fofana masih off position ya, tetapi ya kita lihat lagi ke belakang, Wesley Fofana ini lama absen ya, dan tentu dia membutuhkan waktu untuk kembali ke performa dia yang pernah dia perlihatkan ketika masih berseragam Leicester ya. Fofana masih membutuhkan waktu ya, dan di laga menghadapi City nanti ini adalah ujian yang sesungguhnya untuk lini pertahanan kita ya. Beberapa kali di laga pramusim ya, Enzo Maresca mencoba untuk bermain dengan high defensive line ya, garis pertahanan tinggi, dan itu selalu gagal total ya, menghadapi Real Madrid, menghadapi Celtic, kemudian menghadapi City. Itu terlihat sekali bahwa ya para pemain belakang kita itu tidak mampu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Oke, apalagi menghadapi Real Madrid, kemudian City dan juga Celtic, itu terlihat sekali bahwa pemain Celtic, pemain Madrid, pemain City itu pintar untuk memanfaatkan space yang ada di belakang pertahanan kita. Yes, counter attack dari Real Madrid, gol dari Brahim Diaz, itu terlihat bahwa Chelsea tidak mampu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi.
Ya, jadi semoga menghadapi City ya Enzo Maresca tidak bereksperimen lagi ya, dan ya susunan pemain kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan ketika menghadapi Inter ya. Wesley Fofana di posisi center back, kemudian Levi Colwill, Malo Gusto di sisi kanan, dan Marc Cucurella di posisi fullback kiri. Ini prediksi saya ya, ini prediksi line up Chelsea menghadapi Manchester City. Oke, meskipun ya saya juga masih bingung apakah Enzo Maresca akan memainkan Wesley Fofana dan juga Levi Colwill, karena kita punya Tosin, punya Badiashile, punya Disasi. Ya, kalau saya bilang Badiashile ini pemain yang bagus, tetapi ya ketika menghadapi Madrid itu ya dia tidak dia terlihat malas lah. Ya, mungkin karena ini laga pramusim sehingga dia tidak terlalu memaksakan diri. Kemudian ada Tosin, ada Rabioyo, ya ini juga pemain yang bisa dibilang punya kualitas. Axel Disasi, ya Axel Disasi ini ya permainannya mirip-mirip Rudiger, ya, dan ya kalau bisa dibilang the next Rudiger, ya ini Axel Disasi. Ya saya suka gaya bermainnya, dia cepat beradaptasi dengan kerasnya Premier League. Tetapi tentu ya ini tentang Enzo Maresca, siapa yang akan dia mainkan di lini belakang ya, karena sampai saat ini ya, sejauh ini kita belum menemukan duet center back tersolid ya sejauh ini ya, meskipun kita punya beberapa pemain yang bisa mengisi pos center back ya. Ada Trevoh Chalobah juga yang bisa bermain di situ. Sementara untuk fullback kanan saya rasa ya, Malo Gusto adalah satu-satunya pilihan setelah Reece James mengalami cedera. Kalaupun ada masalah dengan Malo Gusto, saya berharap Enzo Maresca ini memainkan Moises Caicedo di posisi fullback kanan, karena ya Moises Caicedo bisa bermain inverted fullback ketika Chelsea menyerang, dan itu bisa membuat lini tengah The Blues semakin solid. Sementara kalau Malo Gusto, tentu gelandang kita tidak akan terlalu ke depan, karena Malo Gusto akan bermain menusuk hingga ke winger ya, dan fullback kiri akan masuk ke dalam ya, tidak bermain inverted tapi masuk menjadi center back. Jadi kemungkinan strategi Enzo Maresca akan seperti itu. Sementara untuk di lini tengah, prediksi saya Enzo Fernandez, Romeo Lavia, dan juga Cole Palmer. Nkunku di posisi nomor 9 dan Neto di posisi winger kiri, Madueke di sisi sebelah kanan. Ini kemungkinan gambaran line up yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca kalau Nkunku dijadikan sebagai nomor 9. Tetapi ketika Nkunku dimainkan sebagai pemain berposisi di winger, kemungkinan Marc Guiu akan bermain, atau mungkin Nicolas Jackson ya. Jadi masih sulit untuk diprediksi line up yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca ya, selain posisi fullback kiri, fullback kanan, kemudian Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Nkunku itu sudah pasti kemungkinan besar akan bermain, dan kiper saya rasa akan dimulai dengan Robert Sanchez. Oke, kalaupun Robert Sanchez tidak memenuhi ekspektasi Enzo Maresca, Jorgensen pasti akan langsung mengambil alih ya, tidak seperti di musim sebelumnya yang menunggu beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Robert Sanchez baru diganti Petrovic, karena Petrovic adalah kiper muda, sementara Jorgensen adalah kiper yang sudah punya cukup jam terbang di La Liga bersama Villarreal. Oke, kita ke tim lawan kita, Manchester City. Ya, Manchester City tidak diragukan lagi kekuatannya. Mereka tidak terlalu banyak belanja pemain ya. Mereka hanya melepas Julian Alvarez ya kalau tidak salah. Jadi ya komposisi pemain mereka masih sama seperti musim kemarin. Mereka mendatangkan kalau tidak salah Savinho yang bisa bermain di winger, di wing kiri ataupun wing kanan. Dan ya kekuatan mereka tidak banyak berubah, hanya ya
tentu Chelsea diuntungkan karena Rodrigo itu absen karena cedera hamstring ya, satu pertandingan hamstring kalau entah apa, yang jelas dia akan absen satu pertandingan, dan ini adalah keuntungan The Blues ya. Jadi The Blues harus memanfaatkan ketidakhadiran ya, absennya Rodri ya. Ya, tentu lini tengah City akan sedikit berkurang kekuatannya, tapi ya City tetaplah City. Erling Haaland, Bernardo Silva, kemudian Grealish ataupun Doku yang akan bermain di sisi sebelah kiri ya, tetapi ya saya rasa Doku bakal bermain karena Grealish ini ya, kalau kita melihat dia tidak terlalu berani untuk menusuk ke dalam berbanding terbalik dengan Doku. Ini pemain yang berani melakukan take on, berani menusuk ke dalam, melakukan shooting ya, melakukan umpan silang, dan ini yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan kita ya. Jadi ya prediksi saya ya, laga besok malam akan berakhir imbang, tapi saya berharap The Blues ya, tim kesayangan kita, bisa meraih 3 poin di Stamford Bridge dan menutup ya, membungkam semua mulut yang yang menertawakan Chelsea ya, karena Chelsea dianggap belum serius dalam waktu dekat untuk menjadi tim kuat ya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Manchester United saat ini. Mereka mendatangkan Memphis Depay ya, kemudian Yoro ya kalau tidak salah, kemudian Mazraoui, siapa yang mencetak gol dini hari tadi tuh, pemain dari Bologna, Zirze ya. Jadi MU terlihat serius untuk menjadi tim yang diperhitungkan di Premier League musim ini ya. Tapi Chelsea ya, meskipun programnya jangka panjang, tetapi tetap ya Chelsea adalah Chelsea ya, tim yang tidak akan pernah bisa menunggu ya, tim yang tidak akan bisa sabar menunggu proses ya, pemain, pelatih, siapapun itu yang tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik ya, minimal di 4 besar, maka ya mereka akan dipaksa pergi. Oke, The Blues tetaplah The Blues. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini, dan ya sorry kalau videonya ribut ya, karena di sini lagi hujan deras ya, jadi suaranya akan agak-agak kresek ya, cukup mengganggu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Jangan mengaku fans Chelsea kalau belum like dan subscribe channel ini. Saya Ilham, thanks for watching.